Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Ustadzah Pratiwi di kelas Sosiologi. Iya, Sosiologi. Kenapa? Ustadzah bosen masa Sosiologi terus? Jangan bosen, karena hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat menarik. Iya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, kalau kemarin kalian sudah sedikit merangkum tentang bab 2 tentang hubungan sosial, hari ini Ustadzah akan menjelaskan lanjutan dari materi di pertemuan lalu. Kalau pertemuan lalu kalian belajar tentang individu, kemudian keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Karena materi hari ini sedikit kita diajak untuk menghafal, maka dari itu siapkan catatan kalian kemarin yang belum diberi contoh. Karena pagi ini Ustadzah akan menjelaskan tentang materi yang kemarin sudah kalian rangkum beserta catatan contoh yang ada di masyarakat. Oke? Sudah siap untuk belajar? Mari kita belajar. Seperti yang kita tahu, yang namanya interaksi sosial pasti sangat mudah sekali kita temukan. Entah itu di jalan, kemudian di sekolah, di rumah, maupun di berbagai tempat yang lainnya. Sebenarnya, interaksi sosial sudah kalian pelajari di kelas SMP dulu. Ya. Contoh yang mungkin kalian tidak sadari, seperti hari ini kita melakukan pembelajaran daring, kalian masuk ke link Google Meet untuk kelas sosiologi dan kalian mengerjakan tugas yang sudah Ustadzah kasih. Bahkan saat ini kalian sedang melihat video tentang sosiologi. Ini namanya interaksi sosial. Selain itu juga ketika kalian sedang mengerjakan tugas kelompok di kelas, atau mungkin kalian sedang melakukan pembelajaran halakoh atau diniyah, nah itu juga menjadi salah satu contoh dari interaksi sosial. Sebenarnya interaksi yang terjadi di dalam masyarakat bisa menghasilkan pola-pola atau bentuk-bentuk tertentu. Nah, dalam sosiologi, interaksi sosial dibagi menjadi dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Masih ingat gak apa itu asosiatif dan disosiatif? Iya, kalau asosiatif lebih mengarah kepada aktivitas yang membentuk kerjasama dan bisa disebut dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi kalau disosiatif, dia lebih mengarah kepada hal-hal yang mengarah kepada pertentangan. Gimana? Masih penasaran? Sebelum kita belajar, kalian lihat dulu gambar yang sudah saya sajikan di samping ini. Sesuai dengan map-mapping yang sudah disajikan oleh buku paket kalian, bahwa interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan disosiatif ada dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu pertentangan, kontroversi, dan persaingan. Dari interaksi sosial akan Ustadzah bagi ke dalam 2 part. Ini part awal, kemudian untuk bagian selanjutnya akan Ustadzah kasih di minggu depan. Ya, hari ini kita khusus untuk belajar tentang asosiatif. Asosiatif dibagi menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Oke, kita awali dari asosiatif. Asosiatif itu merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan juga kerjasama. Asosiatif dibedakan menjadi 4 jenis. Masih ingat tadi apa? Ya, kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Kita kupas satu-satu dulu dari kerjasama. Ustadzah, apa sih itu kerjasama? Saya bisa bilang itu namanya kerjasama, tapi nggak tahu gimana cara merangkai kata-kata. Apa sih itu kerjasama? Oke, kerjasama merupakan suatu bentuk usaha bersama yang dilakukan oleh 2 atau beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama. Itu namanya kerjasama. Nah, kerjasama dalam sosiologi ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada kerukunan. Apa sih itu kerukunan? Ya, kerukunan ini merupakan guyup rukun atau damai.
Kalau misalnya dalam desa kalian, masyarakatnya itu rukun-rukun, guyub rukun, suka menolong, tidak ada konflik, itu namanya kerukunan. Kemudian jenis yang kedua yaitu bargaining. Bargaining ini dalam sosiologi juga bisa disebut tentang bentuk kerjasama yang diawali dari proses tawar-menawar dan saling mengadakan pertukaran barang atau jasa. Contohnya kalau kalian sedang tawar-menawar barang di pasar, nah itu namanya bargaining. Ingat, bargaining adalah tawar-menawar. Gampang kan? Kemudian jenis yang ketiga yaitu kooptasi. Nah, kooptasi ini merupakan proses penerimaan unsur-unsur baru dalam organisasi atau pemerintahan. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengurangi adanya keguncangan atau adanya konflik. Contohnya seperti para karyawan menerima adanya pergantian pimpinan. Nah, otomatis ada kebijakan-kebijakan baru yang diubah oleh pemimpin. Itu namanya kooptasi. Keywordnya adalah proses menerima unsur-unsur baru dalam suatu organisasi. Lanjut, kita ke dua bentuk terakhir, yaitu koalisi dan joint venture. Koalisi ini juga merupakan suatu bentuk kerjasama karena dua belah pihak memiliki visi misi yang sama. Contohnya kayak koalisi antara dua partai politik menjelang pemilu, kayak misalnya PDI berkoalisi dengan partai Golkar dan beberapa partai yang lain, itu namanya koalisi. Ya, keywordnya adalah kerjasama karena dua belah pihak memiliki visi misi yang sama. Kemudian jenis yang kelima yaitu joint venture. Joint venture ini merupakan kerjasama antara dua perusahaan untuk mengerjakan suatu proyek tertentu. Contohnya seperti kerjasama antara dua perusahaan kontraktor untuk menyelesaikan proyek Al-Mahira IIBS ini. Itu namanya joint venture, yaitu kerjasama antara dua perusahaan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Oke, sampai sini paham? 5 jenis kerjasama, tapi juga ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa ada juga jenis-jenis kerjasama yang lain, seperti kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional. Kita bahas satu-satu dulu. Kerjasama spontan ini juga bisa disebut dengan kerjasama serta-merta. Gambarnya kayak gini, kalian kayak melihat teman kalian yang sedang membawa barang banyak. Karena kita adalah makhluk sosial, kita spontan untuk sini aku bantuin sis. Nah kayak gitu. Ini adalah contoh dari kerjasama spontan. Kalian spontan aja untuk bantu mereka. Oke, yang kedua ada kerjasama langsung. Nah, kerjasama langsung ini contohnya ada perintah dari atasan kemudian langsung dikerjakan oleh bawahannya. Contohnya kayak gini, misalnya Ustadzah dapat telepon dari Ustadz Bahar. Halo Ustadzah, tolong ya anak-anak IIS segera dikumpulkan, mau ada sosialisasi tentang SBMPTN. Oh baik Ustadz, akan kami laksanakan. Nah itu adalah kerjasama langsung. Ustadzah langsung mengarahkan anak-anak IIS dikumpulkan untuk diberi sosialisasi tentang SBMPTN. Nah gampang kan? Gampang kalau kita bisa memberikan contoh dalam keseharian kita. Yang ketiga adalah kerjasama kontrak. Nah, ini juga bisa digambarkan seperti kerjasama atas dasar tertentu. Contohnya karyawan kontrak. Jadi, para karyawan itu bekerja pada suatu perusahaan atas dasar kontrak. Jadi, kalau kontraknya sudah selesai, ya sudah, mereka tidak melakukan kerjasama lagi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kerjasama tradisional. Bisa digambarkan seperti kerjasama sebagai bagian antar unsur dalam sistem sosial. Contohnya seperti kerjasama antara ayah dan ibu dalam mendidik anak. Gitu, mudah kan? Nah itu adalah kerjasama. Bisa berjenis kerukunan, kemudian bargaining, kooptasi, koalisi, joint venture, juga bisa kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional. Itulah seputar kerjasama. Kalau kita tahu,
oh itu dulu namanya kerjasama. Ternyata setelah kita belajar sosiologi, kerjasama antar masyarakat pun juga bisa dibedakan menjadi 9 jenis kerjasama gitu. Oke, kerjasama sudah selesai, kita lanjut ke akomodasi. Nah, kalau akomodasi ini ada belasan ya anak-anak, jadi tolong kalian cermati one by one dari bentuk-bentuk akomodasi, karena bentuk satu dengan bentuk yang lain ini juga agak mirip. Takutnya kalian sulit untuk memberikan contoh dari masing-masing bentuk akomodasi tersebut ya. Oke, sekarang tolong diperhatikan baik-baik, diperhatikan betul-betul bentuk-bentuk dari akomodasi. Sebelum itu, apa sih Ustazah akomodasi itu? Ya, kalau kalian melihat di buku paket kalian, akomodasi mungkin definisinya sangat panjang, tapi intinya adalah akomodasi adalah usaha untuk meminimalisir konflik atau perselisihan. Jadi kalau kita belajar tentang akomodasi pasti berawal dari adanya masalah ya. Adanya masalah, bagaimana sih cara meredakan atau menyelesaikan atau meminimalisir konflik ini? Nah, caranya dengan akomodasi yang ada 15 bentuknya ya. Kalau kalian lihat di buku paket kalian, ada koersi, ada kompromi, ada arbitrasi, ada mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi, eliminasi, segresi, subjection, keputusan mayoritas, minority consent, konversi, dan gencatan senjata. Ingat, masing-masing dari ke-15 ini kalian harus bisa menyebutkan contohnya ya. Pasti sebelum kalian menjelaskan bagaimana itu contohnya, kalian harus paham dulu makna-makna dari bentuk-bentuk akomodasi tersebut. Oke? Oke, kita awali dari koersi. Nah, koersi ini adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan maupun kekerasan, baik dari fisik maupun non fisik. Nah, dalam koersi ini salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Contohnya kayak apa? Ingat ya, ada paksaan, ada juga tekanan dan lain-lain. Contohnya seperti apa? Oke, yang mungkin kalian sering temui di berita-berita di TV, adanya Satpol PP menggusur para PKL yang masih berjualan di pinggir jalan meskipun sudah ditegur, sudah ada teguran, sudah ada sosialisasi, sudah diingatkan oleh pihak terkait masih saja berjualan di situ, maka Satpol PP akan menggunakan cara pemaksaan. Dipaksa masyarakat itu, dipaksa para penjual itu untuk naik ke mobilnya Satpol PP dengan membawa gerobaknya mungkin atau mungkin jualannya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari koersi. Mudah kan? Ingat keywordnya adalah menggunakan paksaan, tekanan maupun ancaman secara fisik maupun non fisik. Itu koersi. Next, kita ke bentuk akomodasi yang kedua, yaitu kompromi. Oke, yang kedua yaitu kompromi. Nah, kompromi ini adalah bentuk akomodasi ketika pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Kompromi ini juga dapat terjadi di dalam beberapa situasi, termasuk dalam suatu hubungan politik, kemudian dalam negosiasi bisnis, dan lain-lain. Jadi intinya yaitu kompromi ini adanya suatu negosiasi ya. Contohnya dalam kegiatan kita sehari-hari apa? Misalnya kalian sama adik-adik kalian melihat suatu televisi. Nah, kalian sukanya channel A, ternyata adik kalian suka channel B. Nah, kemudian karena kalian memiliki keinginan yang berbeda dengan adik kalian, muncullah suatu perselisihan atau konflik. Nah, karena ada kompromi ini, maka diambillah suatu solusi. Jadi, si kakak akan melihat channel tersebut setelah channel si adik iklan, jeda iklan, atau sebaliknya. Jadi ada kompromi di situ.
Nah, itu adalah contoh dari kompromi. Mudah kan? Oke, sekarang kita bentuk yang ketiga, yaitu arbitrasi. Nah, perlu kalian tahu bahwa arbitrasi dan mediasi memiliki makna yang sedikit sama, ya. Coba kalian cerna dulu yang arbitrasi. Nah, arbitrasi ini merupakan penyelesaian konflik melalui pihak ketiga. Cuman pihak ketiganya ini memiliki kekuasaan yang mengikat dan bertindak sebagai wasit. Jadi arbitrasi ini memakai orang ketiga untuk satu konflik. Cuman posisinya orang ketiga ini yang memiliki wewenang atau kekuasaan. Ya, jadi pemegang keputusan ada di orang ketiga dalam arbitrasi. Cuman sama dengan mediasi, mediasi juga penyelesaian konflik melalui pihak ketiga sebagai pihak yang netral. Ya, kalau arbitrasi pihak ketiganya sebagai pemegang keputusan, lain hal dengan mediasi. Mediasi ini pihak ketiganya hanya sebagai pihak yang netral. Contohnya kalau arbitrasi, masalah buruh dengan pengusaha terkait tentang standar gaji yang diterima oleh karyawan. Nah, para buruh atau karyawan ini memiliki perselisihan dengan pengusaha. Nah, pihak ketiganya yaitu pemerintah. Jadi pemerintah yang menetapkan upah minimum atau UMK si karyawan tersebut. Jadi pemerintah memiliki pemenang dalam arbitrasi. Lain hal dengan mediasi. Contohnya yaitu misalnya ada tetangga kalian bertengkar, kemudian muncullah PRT sebagai pihak ketiga. Cuman PRT sebagai penasihat saja, bukan pemegang keputusan. Ingat, kalau arbitrasi pihak ketiga sebagai pemegang keputusan, kalau mediasi pihak ketiga sebagai penasihat saja. Mudah kan? Oke, masih banyak. Kita lanjutkan di konsiliasi. Nah, konsiliasi ini merupakan usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara dua belah pihak yang berkonflik sehingga mendapat penyelesaian masalah. Nah, contohnya seperti apa, Ustazah? Contohnya seperti adanya perwakilan-perwakilan buruh atau karyawan dari berbagai PT di Kabupaten Malang untuk mengungkapkan unek-uneknya atau keinginan mereka demi tercapainya kesepakatan dan keputusan bersama. Jadikan dalam setiap organisasi pasti ada suatu masalah. Nah, di Kabupaten Malang ini semua karyawan dalam masing-masing PT yang ada di Kabupaten Malang dikumpulkan untuk mereka mengungkapkan keluh kesahnya selama bekerja. Apa sih kebutuhan buruh? Apa sih unek-uneknya buruh? Nah, itu dipertemukan dalam konsiliasi. Nah, dari situ bisa diambil jalan tengahnya. Oh, sebaiknya pengusaha seperti ini loh. Oh, sebaiknya buruh itu harus seperti ini loh untuk mencapai kesejahteraan bersama. Seperti itu. Itu adalah konsiliasi. Keywordnya sudah Ustazah bold ya. Mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Oke? Kita ke toleransi. Nah, gampang nih kalau toleransi. Toleransi ini merupakan kegiatan atau usaha saling menghormati dan menghargai. Terkadang toleransi ini timbul secara tidak sadar dan spontan akibat dari reaksi alamiah individu atau kelompok yang ingin menghindari perselisihan. Nah, itu adalah toleransi. Contohnya kayak kita menghormati dan menghargai masyarakat yang memiliki agama lain dalam beribadah. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang sedang beribadah di luar dari agama Islam, kita juga menghormati dan tidak membuat gaduh. Nah, itu adalah toleransi. Next, kita ke stalemate. Stalemate ini merupakan penyelesaian konflik yang berhenti dengan sendirinya karena masing-masing pihak memiliki kekuatan yang sama. Contohnya kayak apa, Ustazah? Nah, ini kita contoh khusus dari contoh stalemate ini kita akan flashback ke masa-masa agak lama ya. Oke, contohnya di era 90-an. Masih ingat gak pelajaran sejarah ada perang dingin antara blok barat dan blok timur? Kalau blok barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat, tapi kalau blok timur dipimpin oleh, masih ingat? Oke, Uni Soviet. Betul sekali.
Karena mereka sama-sama memiliki kekuatan yang sama, maka dari itu perang tersebut lama-kelamaan perang tersebut akan berakhir sendiri karena memiliki kekuatan yang sama-sama kuat gitu. Itu adalah contoh dari stalemate. Next, kita ke adjudikasi. Nah, adjudikasi ini merupakan penyelesaian konflik melalui pengadilan atau meja hijau. Contohnya seperti apa? Ya, kayak perceraian. Perceraian kan melalui pengadilan. Kemudian juga adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa oknum. Nah, itu juga lewat pengadilan. Dan masih banyak contoh yang lain. Intinya, kalau adjudikasi adalah penyelesaian konflik melalui pengadilan. Next, kita ke segresi. Nah, segresi ini merupakan penyelesaian konflik dengan masing-masing pihak memisahkan diri atau saling menghindar dalam rangka mengurangi ketegangan. Nah, contohnya apa Ustazah? Contoh dari segresi ini, sekarang saya ambil contoh dari segresi gender. Nah, misalnya di suatu sekolah memiliki kebijakan yaitu memisahkan siswa antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi siswa laki-laki ada di kelas A dan siswa perempuan ada di kelas B. Nah, itu adalah bentuk dari segresi, di mana mereka dipisahkan untuk mengurangi kegaduhan. Gimana? Mudah kan? Oke. Kita lanjut ke eliminasi. Nah, eliminasi ini merupakan pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat dalam konflik karena mengalah. Contohnya seperti apa? Siapa kemarin lihat ada satu fraksi yang melakukan walkout untuk mengurangi ketegangan pada suatu rapat. Ingat? Iya, adalah fraksi Demokrat yang melakukan walkout untuk mengurangi ketegangan pada saat rapat DPR. Itu adalah contoh dari eliminasi. Mudah kan? Next, setelah eliminasi ada subjection. Nah, subjection ini juga di beberapa sumber bisa dikatakan dengan domination. Apa itu Ustazah domination? Nah, domination ini atau subjection ini merupakan bentuk dari akomodasi yang mana dilakukan dengan cara meminta pihak yang lebih lemah agar dapat menuruti dan menaati aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang lebih kuat. Nah, dibandingkan dengan bentuk-bentuk akomodasi lainnya, bentuk akomodasi ini, subjection atau domination ini, yang memang akan memberikan hasil yang tidak memuaskan salah satu pihak, karena memang kan bentuknya pemaksaan ya. Contohnya seperti para buruh yang sedang melakukan demonstrasi karena tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah. Misalnya ada beberapa tuntutan oleh buruh yang tidak dikabulkan oleh pemerintah. Mau nggak mau, para buruh atau karyawan ini melakukan atau mengiyakan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, itu adalah contoh dari subjection atau domination. Banyak sekali contoh-contoh yang lain, silahkan kalian pikirkan, silahkan kalian cari di berbagai sumber temuan kalian sendiri di masyarakat. Nah, seperti itu. Lanjut, setelah subjection atau domination, kita lanjut ke keputusan mayoritas. Keputusan mayoritas ini juga merupakan bentuk dari akomodasi yang mana dilakukan melalui jalur voting. Misalnya kalau kalian sedang menjumpai kelas baru, pasti kan harus ada ketua kelasnya. Nah, ketua kelas akan dipilih melalui jalur voting. Nah, voting ini merupakan kalau diakomodasi namanya keputusan mayoritas. Oke, mudah kan? Lanjut, kita ke minority consent. Apa sih itu Ustazah minority consent? Oke. Minority consent merupakan kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minor dan mereka dapat hidup berdampingan. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti kalau setelah pilkada ada yang kalah, ada yang menang, tapi mereka ini sama-sama hidup saling berdampingan. Jadi yang kalah bisa menerima keputusan yang sudah kita kesepakati bersama. Pihak-pihak yang kalah menerima, oh itu loh presiden kita. Oke, baik, kita akan melakukan semua apa yang sudah dibuat kebijakan-kebijakan oleh presiden baru kita. Nah, seperti itu.
Kemudian kita ke konversi. Ini adalah dua bentuk terakhir dari akomodasi, yaitu konversi merupakan bentuk akomodasi salah satu dari pihak yang berkonflik mengalah sehingga ia mau menuruti keinginan pihak lawannya. Ya, ini mengalahnya untuk bisa mengikuti keinginan dari lawannya. Contohnya seperti apa? Kayak misalnya kalian seorang kakak, kemudian kalian mengalah kepada adik kalian karena saling berebut mainan. Nah, mengalahnya kalian ini bisa disebut dengan konversi, ya. Konversi ini juga keywordnya adalah mengalah untuk menuruti keinginan lawannya agar hidup lebih damai, sentosa, dan sejahtera. Ini adalah konvensi. Lanjut kita ke akomodasi yang terakhir, yaitu gencatan senjata. Nah, gencatan senjata ini juga merupakan penangguhan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya kayak apa, Saudara? Contohnya kayak peperangan yang dilakukan antara Palestina dan Israel. Itu adalah contoh dari gencatan senjata. Gimana? Pusing? Oke, meskipun kalian pusing, masih ada dua bentuk lagi dari akomodasi, yaitu asimilasi dan akulturasi. Bentuk-bentuk akomodasi yang tadi sudah kita bahas merupakan bagian dari interaksi asosiatif yang memungkinkan untuk digunakan dalam penyelesaian konflik atau pertentangan antara dua atau lebih dari pihak-pihak yang berkonflik. Nah, teori-teori tadi itu dapat kalian gunakan ketika hendak menyelesaikan permasalahan sosial di sekitar lingkungan Anda. Jadi kalau ada di lingkungan kalian ada masyarakat yang berkonflik, atau mungkin teman kalian di pesantren juga ada yang berkonflik, teman kalian di kelas ada yang berkonflik, kalian ingat ada 15 cara untuk menyelesaikan satu konflik. Ya, kalian pilih salah satu cara tersebut, yang mana sih yang cocok dalam keadaan kita pada saat ini. Nah, kayak gitu. Jadi harus dihafalkan.